Masa Matius persidangan. 27:53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus. Dia nanya, yang mimpin mereka masuk ke kota Kudus itu Yesus apa bukan? Matius 27 ya? Iya, 53. Oh 53. Iya. Ya ini juga masih belum ada penjelasan. Oh, Tetapi begitu. kalau kita lihat di perikopnya, itu menceritakan tentang, gimana ya bilangnya ya? Yesus mati. Bukan, Hah? bukan penguburan Tuhan Yesus. Oh, gitu. Yeay! Bang Abu, ini penyayang ini Kristen apa Islam nih Bang? Nggak ngerti. Bang Abu, Tanya dia. Ya, nggak tahu. Bang penyayang. Oh, sudah Iya, pas ini, pas. Nah, selamat siang. Ini mah Lanjut. Yohanes Raja Guguk ya? Jangan disiksa bang. Jangan. Lanjut Guru Nda. Ini Ya. silakan. Iya, Juma. Iya bang. Iya bang. Kamu pengikut siapa Juma? Saya pengikut para nabi, menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi, Nabi bukan siapa? menyembah makhluk yang ngaku aku Yesus sang bintang timur. Bukan, saya bukan bagian dari itu. Saya penyembah pencipta alam semesta, Pengikut Yang- siapa kamu? Yang gue tanya pengikut. pengikut para nabi. Baginda Rasul Nabi Muhammad siapa? Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian adanya. Beliau kamu adalah buta pengikut huruf para ya? nabi. Satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang paham kitab sucinya sendiri dengan ilmu baca, ilmu saya tanya- huruf, yang saya makhraj tanya kamu buta huruf, huruf enggak? itu hanya umat Islam. Yang buta huruf itu yang tidak bisa baca kitabnya sendiri. Jadi kalau Anda buta huruf mengatakan, enggak? sabar. Anda coba lihat aja, apakah saya bisa membaca kitab suci saya dalam bentuk original teks? Bisa, berarti saya nggak buta huruf. Saya tanya sama Anda, apakah Anda bisa membaca kitab Yunani? Nah, sekarang saya kembalikan kepada saudara, siapa yang buta huruf? Anda atau saya? Kan begitu. Ayo. Orang Islam itu mana ada buta huruf? Bisa mereka menguliti Al-Quranul Karim. Huruf-hurufnya mereka kuliti satu persatu. Dari kecil mereka udah paham dengan kitabnya sendiri. Mereka cinta dengan bacaan original teks kitab suci mereka sendiri. Umat Islam top. Bagaimana dengan ente sendiri? Bisakah Anda membaca kitab Anda dalam bentuk original teks? Ada dulu. Yang saya enggak. Bisa. Kamu bisa diskusi gak sih? Saya Ya, cuma nanya. saya balik Kamu nanya ketakutan. samamu. Saya balik nanya. Apakah Anda buta huruf? Buta huruf gimana? Saya bisa baca kitab suci saya. Oke. Berarti tidak. Nah sekarang saya balik nanya. Apakah Anda buta huruf terhadap kitab saudara? Apa jawaban saudara? Oke, kamu tadi bilang kamu enggak. Enggak balik. Saya balik nanya. Saya bertanya kepada saudara dengan pertanyaan yang sama. Apakah Anda buta huruf Kamu ketakutan. terhadap huruf-huruf Yunani yang ada di kitab saudara? Apa jawabannya? Kita dengarkan. Silakan. Kok susah banget sih? Fred, jawab ini pertanyaan, Fred. Jawab pertanyaannya. Malu dong. Ini cuma Ya lu nggak jawab pertanyaan kok. Saya sudah jawab. Saya bukan kategori orang yang buta huruf. Kenapa? berarti kamu bukan Karena saya bisa baca Quran. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bisa baca Quran. Buta yang dimaksud di sini adalah huruf Ibrani, Aramaik, dan juga Yunani. Nah sekarang pertanyaan saya balik. Apakah Anda tidak buta huruf Yunani kitab saudara? Apa jawaban Anda? Kami mau dengarkan. Silakan. bisa nggak di mute? Bos. Ini Ya dijawab. Ya udah gue jawab tapi jangan di mute. Ya, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Al-Jum'ah 2 menyatakan ya. Tuh takut kalian diskusi. Al-Jum'ah 2 bilang ya, dia diutus untuk Saya sudah jawab.
saya sudah sampaikan kepada Anda. Ini kan terlepas dari Nabi saya yang buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Anda tanya kepada umatnya kan, yaitu Bang Zuma, apakah Anda buta huruf? Saya katakan tidak. Saya bisa baca. Oke, kitab suci saya dengan terang saya bisa baca. Nah sekarang balik nanya sayanya, apakah Anda buta huruf? Makna yang terkandung di sini adalah buta terhadap kitab suci Anda sendiri. Apa jawabannya? Bang, ya gimana? harusnya mereka ikut Yesus belajar latihan alif bata. Itu kalian ini, aduh. Yesus waktu belajar itu ya, A di bawah I gitu kan, A di atas A, ba di bawah B, ta di depan tuh. Ayo baca sus, oten botol gitu. Ayolah teman-teman Kristen, kalau Anda bertanya, kita sudah jawab, kita balik nanya gitu loh. Apa tujuannya itu terjadi? Supaya kita mengukur akal kita, pengetahuan kita terhadap kitab kita masing-masing. Dan biarkan edukasi ini menjadi nilai plus bagi yang menyimak kita. Kristen itu agama baik katanya. Islam rahmatan lil alamin. Faktanya. Nah, sekarang kita uji itu. Anda bertanya, kami siap jawab. Bahkan terkadang saya mengatakan, saya kasih Anda 1000 pertanyaan, saya 1 aja. Tapi faktanya nggak bisa kan? Nggak bisa jawab. Kan menyedihkan. Dari situ orang akan memetik, oh ternyata pengetahuan orang Kristen terhadap Bibalnya sendiri itu 0. Ya kan? Damai sejahtera, Bang Juma. Oke, shalom. Silakan. Damai sejahtera. Ya, saya Iya. pakai salom ya, Bang. Saya pakai damai sejahtera. Iya, silakan. Bang Juma, Iya. saya setidaknya setuju Abang berkata bahwasannya oten-oten itu ya. Iya. Mereka itu hanya menyembah bayangan dari cahaya itu, yaitu Lucifer itu. Iya. Mereka itu bukannya menyembah Tuhan, tapi menyembah bapak-bapak gereja mereka. Itu yang terjadi. Oke. Tapi Kalau boleh tahu abang dari sekte mana abangku ini? Apalagi ini. Pulang ke rumah Bapak di surga. Abang dari sekte mana? Kalau soal sekte saya nggak paham Bang. Saya hanya dari pengajaran Yesus. Oh, siap. Jadi saya bukan penyembah tapi pengikut Yesusnya Bang. Oke. Jadi sama seperti Abang kayaknya paham sekali waktu mengatakan jangan jadi penyembah tapi jadi pengikutnya. Iya. Nah barusan saya mendengar ada statement Abang juga yang barusan saya mau klarifikasi aja. Abang tadi mengatakan Abang pengikut nabi-nabi sebelumnya. Iya. Begitu juga dengan Muhammad. Nah ini yang bikin menggelitik telinga saya Bang. Iya. Setahu saya kan Abang itu adalah mukmin. Iya. Yang diberikan sebagai status pengikut Muhammad. Kenapa Abang berani bilang sama seperti Muhammad mengikuti nabi-nabi sebelumnya? Oke. Silakan Bang. Baik. Jadi ketika berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini adalah pengajaran Islam. Kami umat Islam itu beriman kepada para nabi. Di mana nabi yang diutus oleh Allah itu semuanya menyuarakan tauhid. Apa tauhid ini? La ilaha illallah. Mereka mengajarkan satu Tuhan. Kenapa saya mengatakan bahwa saya mengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah pengikut para nabi. Karena Al-Qur'an mengatakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham, milah Ibrahim. Apa itu? Pertama tauhid,
menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Yang kedua kemudian mereka beribadah melakukan pengorbanan berupa hewan ternak. Itu Adam dan keturunannya lakukan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai hari ini pun umatnya melakukan. Dan yang ketiga adalah sunat. Umatnya Nabi Muhammad bersunnat. Sedangkan di luar daripada umatnya Nabi Muhammad, hanya Yahudi yang melakukan sunat, karena memang itu adalah pesan ilahi terhadap Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengajarkan bagaimana mentauhidkan hakikat dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam Al-Quran dikatakan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan, menasehatkan dan mewariskan ucapan tauhid. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Islam itu adalah pokok hukum. Umat yang melakukan pokok hukum itu disebut muslim. Berarti Nabi Ibrahim mengajarkan keturunannya untuk menjadi seorang muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Lagi-lagi mereka adalah seorang muslim. Umat Islam juga adalah seorang muslim. Mereka bukan Kristen, mereka bukan Hindu, mereka bukan Buddha, tapi mereka adalah seorang muslim. Ini kaidah hukum-hukum yang ada dalam Islam. Jadi kalau saya mengatakan saya pengikut Rasulullah dan Rasulullah juga adalah pengikut Nabi, nah itu fakta. Kita nggak bisa pungkiri. Seperti itu, Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit lagi Bang Juma ya. Iya, silakan. Bang Juma, menurut saya abang harus sama dengan saya. Ya. Kenapa? Ketika abang mengatakan saya seorang mukmin, berarti saya adalah pengikut syariat dan manhaj dari Nabi Muhammad. Nah, ya. Ketika saya berkata saya pengikut Jesus, berarti saya juga melakukan teladan-teladan yang dilakukan oleh Jesus. Tapi di sini saya berani berkata, Bang Juma, saya bukan pengikut nabi-nabi sebelumnya. Sebab saya melihat sebenarnya, Bang, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan Yahweh yang disembah oleh Kristen itu adalah sama. Makanya saya tidak menempatkan diri saya di posisi itu, Abang. Makanya ketika abang berkata perjanjian lama adalah kitab Yahudi, saya setuju. Dan saya tidak belajar mengenal Tuhan dari kitab Yahudi. Karena Yahudi telah mengutuk dirinya sendiri. Darah, dipertanggungkannya darah yang disalib itu untuk dia, untuk mereka dan anak cucu mereka. Makanya saya jijik sekali melihat Israel itu. Sebab hanya Yahweh yang memilih Israel, tapi Jesus memilih dunia, Bang. Itulah kenapa saya katakan Bang Juma sebagai mukmin dari Nabi Muhammad. Jangan lagi berkiblat kepada nabi-nabi lain. Begitu juga dengan saya yang hanya kepada Jesus. Kira-kira Bang setuju tidak, Bang? Monggo, Bang. Iya, jadi gini ya saudara. Ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, maka Tuhan memperkenalkan dirinya kepada para nabi terlebih dahulu sebelum kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah ketika saya mengatakan saya adalah pengikut para nabi, nabi-nabi tak ada yang mengajarkan kemudian untuk syirik, tak ada nabi yang mengajarkan untuk musyrik, menyembah selain daripada Allah. Seluruh nabi mengajarkan la ilaha illa huwa. Dia siapa? Pencipta alam semesta, yang bukan makhluk, yang tak beranak dan tidak diperanakkan. Di alam sadar saya kemudian paham para nabi memiliki syariat, memiliki hukum main. Mereka punya tata cara permainan, main dalam ibadah, aturan main dalam beribadah kepada Huwa, dia pencipta alam semesta ini. Nah, dalam tatanan itu kemudian saya tidak ikut karena saya bukan umatnya.
Tapi dalam konsep akidah, Nabi-Nabi mengajarkan la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Merujuk kepada siapa? Yang bertahta kemudian, pencipta langit dan bumi, yang maha suci, maha tinggi. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahman rahim. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua, dalam proses belajar Al-Quran seperti yang saya katakan tadi, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin. Lalu kemudian Allah mengatakan am kuntum syuhada is hadara Ya'qubal maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Siapa yang kau sembah? Jadi berbicara mengenai titik tumpu penyembahan. Para nabi menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Huwa. Dia pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara mengenai hukum syariat, saya tidak ikut karena syariat yang datang kepada mereka hanya untuk pada mereka. Tapi berbicara mengenai konsep Tuhan, ya Tuhan kita satu, Tuhan kami satu. Dan coba lihat dalam Kejadian 17 nomor 7. Di situ diterangkan bahwasanya Allah memiliki perjanjian kekal, di mana perjanjian kekalnya kemudian adalah Allah menciptakan manusia, dalam hal ini adalah keturunan Abraham, untuk menyatakan imannya kepada Allah bahwa Allah telah memilih mereka menjadi sembahan, menjadi Tuhannya orang Yahudi secara turun-temurun, dan juga Tuhan daripada keturunan Nabi Ismail secara turun-temurun. Itu tidak bisa kita sangkali, karena di situ Allah mengatakan beriti perjanjianku antara siapa? Beni ubenika, bani keturunanmu, kata Tuhan. Apa itu? Ya dia mengatakan bahwa aku adalah Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, dan ini adalah aulam, ini perjanjian kekal. Lalu apa yang salah? Berbicara mengenai syariat, beda dong. Syariatnya saya mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbicara mengenai akidah, di dalam kitabnya mereka, aku membuat perjanjian kekal terhadap dirimu, anak-anakmu, ulasar aka, dan juga kepada keturunanmu, ubareka, setelah kamu. Yaitu orang-orang yang ada setelah kamu, mereka semua akan menyembah aku. Dan itu dikatakan Al-Quran juga hal yang sama. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa ishaqa ilaha wahid. Tuhan yang satu. Nah, berbeda dengan saudara-saudara kita Kristen. Memang dia menyembah makhluk yang datang kepada penulis Bible yang mengaku Yesus. Padahal sebenarnya itu bukan Yesus asli, tetapi itu adalah makhluk yang hanya mengaku-ngaku sebagai Yesus. Seperti itu, Bu. Oke, Bang Juma. Berarti Bang Juma nggak setuju ya? Kalau Abang harus berdiri di syariat dan manaf Nabi Muhammad saja, dan saya di pengajaran Jesus saja, tidak menoleh ke tempat yang lain. Ya silakan aja, tapi saya boleh mengatakan Anda penumpang gelap, saudaraku. Karena Yesus itu mengaku dengan dirinya sendiri, dengan ajarannya sendiri. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Itu jelas sekali itu. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa kata Yesus? Jangan kamu ke bangsa lain, tapi kemana? Pergilah kepada domba-domba dari umatku Israel. Itu pengakuan Yesus sendiri. Terkecuali saudara saya ini memang keturunan Yakub, ya silakan. Kalau Anda merasa silakan. Tapi kalau bukan, berarti Anda adalah orang yang ngaku-ngaku saja, tapi Anda tidak diakui. Terima kasih Bang Juma. Tapi saya punya satu dalil ini. Saya pastikan bahwa sosok Bang Juma yang berkiblat kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah paham tentang perkataan Jesus yang saya teladani. Silakan. Di surah 17 Al-Israel 85 dikatakan, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Lalu Jesus menjawab ayat ini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna.
pertanyaan saya, ketika abang tahu bahwasannya Jesus itu berkata bukan seperti perkataan biasa dari bicara atau kata-kata, tapi semua yang diperkatakannya adalah roh. Yang jadi saya pertanyakan, bagaimana, apa yang membuat kesanggupan di diri abang menerjemahkan setiap perkataan Jesus itu, bang? Oke, baik. Jadi gini, ketika Al-Quran bercerita tentang roh, ini tak ada manusia sehebat apapun di atas muka bumi ini yang mampu membantah kebenaran, keabsolutan, dan kevalidan dan kesahihan daripada Al-Quran. Secara ilmu apapun. Ketika Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Sedikit, kata Allah. Sekarang siapa manusia di atas muka bumi ini yang mampu kemudian mengobok-obok tentang roh? Ada? Tak mungkin. Yesus bisa? Enggak. Yesus tidak pernah berbicara mengenai komponen atau hakikat atau unsur yang ada menapaki roh yang menjadi sumber kehidupan manusia. Tak ada. Nabi Musa tak ada, Ibrahim tak ada sama sekali. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini hanya urusan Allah. Hanya Allah yang tahu tentang roh, dan Allah hanya memberikan tentang tentang pemahaman roh itu cuma sedikit. Sehingga ketika saudara membawa dalil di dalam kitab saudara Yohanes 6 nomor 63 kalau nggak keliru, memang ada kata sopeyo, memberi hidup. Hanya roh yang memberi hidup kekal. Betul itu. Tapi roh yang dimaksud di sini adalah ketetapan hukum-hukum Tuhan, bukan pribadi Yesus itu sendiri, tapi aturan main Tuhan. Mana buktinya? Coba Anda buka Yohanes 12 nomor 42, nomor 49 dan nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Berarti hidup kekal diperoleh oleh manusia apabila manusia itu menepati ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang runut sebagai perintah dan larangan Tuhan dalam kitab-kitab suci yang dianggap suci bagi penganut agama yang mengatakan diri agama samawi. Begitu juga Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda percaya kepada pengakuan Yohanes 6 nomor 63, hanya Roh Kudus yang beri hidup yang kekal. Mereka yang lahir sekali dengan kelahiran jasmani tidak akan menerima anugerah ini. Sekarang sudah dikuberikan kepada kalian bagaimana mendapatkan hidup rohani yang sejati. Kalian di sini siapa? Kalian di sini adalah Bani Israel yang percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Saya kasih contoh. Di dalam Matius 24. Matius berapa? Matius 15. Coba saudara lihat. Orang yang sudah percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, sama seperti saya, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi apakah boleh hukum-hukum tatanan, permainan ibadah, hubungan antara Tuhannya Yesus dengan Yesus itu sendiri bisa digunakan oleh saya? Tidak bisa. Kenapa? Karena saya bukan umatnya, saya bukan Bani Yakub. Contoh, Matius 15. Apa kata Yesus? Wanita, seorang perempuan menginginkan apa? Kesembuhan terhadap anaknya. Rela dia, ridho dia, ikhlas dia, disebut sebagai guguk. Demi untuk kesembuhan anaknya. Seorang Yesus mengatakan apa? Imanmu besar wahai ibu. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena seorang ibu ini mengimani dan mengiyakan Yesus hanya untuk domba dari Bani Israel. Memang betul Tuhan. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus seketika apa? Andai saja kita bayangkan dia di dalam kelas dan dia sebagai seorang dosen, seketika dia berdiri dan bertepuk tangan. Imanmu besar ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Artinya Yesus mengiyakan dan mengetuk palu kalau wanita ini adalah guguk. Jadi kalau wanita yang ketemu langsung dengan Yesus, yang percaya kepada Yesus, tunduk kepada permainan Yesus, kemudian dia mengatakan, benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus ketika mengatakan, subhanallah, masya Allah, imanmu besar wahai ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu itu? Anaknya sembuh. Bukan ibu itu menginginkan menjadi pengikut Yesus. Bukan. Karena ibu ini tahu, memang aku ini bukan orang Yahudi. Kamu diutus hanya untuk orang Yahudi. Tapi bolehkah aku minta sedikit aja sampah yang jatuh dari mejamu? Bolehkah sembuhkan anak saya?
Yesus menjadikan apa? Benar, besar imanmu ibu. Jadi kalau Anda mengambil data Yohanes 6, nomor 63, ketetapan hukum yang diberikan Tuhan kepada Yesus itu hanya berlaku kepada baginya, yaitu Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu perkataan Yesus. Anda bukan Bani Israel, nempel ke sana, ada apa? Anda mau disebut sebagai guguk juga? Tentu tidak mau kan? Maka kami umat Islam yang memperoleh kemenangan itu. Apa itu? Kami umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami beriman kepada Yesus yang adalah nabi yang datang kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Kami beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya, lebih dahulu Allah mengutus sosok nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa, orang Aramaik menyebutnya Iso, orang Kristen menyebutnya Yesus, orang Yahudi menyebutnya Yesua. Tak ada masalah di situ. Nah, yang masalah ini ketika ada kelompok-kelompok yang menjadikan dirinya sebagai pengikut dengan tidak menuhankan Yesus, tapi sebagai pengikut. Lagi-lagi wanita itu juga tidak menuhankan Yesus, tapi hanya diberikan remah-remah. Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Anaknya sembuh, selesai. Apakah dia berubah menjadi domba yang tadinya anjing? Tidak, tetap aja anjing. Itu bung, itu yang perlu saudara pahami. Saya ngerti, saya paham. Bahkan sampai pada level pengetahuan di mana Yesus dalam Bible itu ada dua. Yesus asli, Yesus palsu, saya tahu itu, saya ngerti itu. Tapi Yesus asli pun hanya mengajarkan tauhid, mengajarkan dirinya dikenal sebagai Rasulullah, dan tidak pernah kemudian mengajarkan seperti apa yang diajarkan pendeta pastor di gereja hari ini. Itu pasti tuh. Maka saya mengatakan ketika Anda menyuarakan kemudian Al-Isra ayat 85, bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hanya sedikit pengetahuan tentang ruh itu. Yesus, ya, bisakah Anda menjelaskan tentang ruh? Tidak. Musa, ya, bisakah Anda menjelaskan tentang ruh? Tidak. Tak ada yang bisa menjelaskan tentang ruh, nggak ada. Nggak ada. Termasuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu adalah kita ini seanggota tubuh jasad yang berasal dari tanah, kemudian ditiupkan spirit, ditiupkan kehidupan dari pencipta kita yang maha hidup, sehingga kita bisa berkata, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Ketika sumber kehidupan itu ditarik, diambil dari kita, maka kita seketika menjadi tanah kembali. Itu kaidah. Jadi nggak ada kemudian alasan untuk mengatakan Al-Quran salah. Enggak. Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang ruh. Qul, katakan kepada mereka, ruh itu urusan Tuhanku, sedangkan kalian semuanya diberi pengetahuan hanya sedikit tentang ruh. Sekiranya ada orang yang bisa membantai ini. Oh tidak, kamu salah Bang Subah. Apa? Di dalam kitab kami Wahyu 5 nomor 6. Kenapa? Tuhan itu berbentuk roh, bertanduk 7, bermata 7. Wah, ini bisa kita bahas. Benarkah Tuhan pencipta langit dan bumi itu bertanduk 7, bermata 7 dan berbentuk binatang dalam bentukan roh? Nah, ini perlu kita uraikan terlebih dahulu. Saya kira begitu, Bung. Karena di sini waktu ibadah, saya pamit undur diri untuk sementara. Silakan dilanjutkan. Bang, cuma sebentar Ya, lagi, Bang. Karena perkataan ini saya rekam. Saya satu permintaan Bang sebelum saya turun. Saya ingin mendengarkan tertawanya Abang. Ini saya rekam loh Bang. Silakan Bang. Apa yang membuat saya bisa tertawa? Itu Bang yang gitu aja. Thank you Abangku. Thank you. Oke. Aku izin ya teman-teman. Ya, terima kasih. Izin Bang turun Roy. semua. Silakan, Masya Allah. Saya juga azhar di sini ya teman-teman, dan ada hajat sedikit saya harus lakukan. Bukan saya mau lari, kebetulan ada guru saya di sini, ada Pak Desugi yang nggak mau dipanggil Pak De sama saya karena saya adalah muridnya. Silakan dilanjut. Ada Bunda Rahma, ada Bang Bejo, apalagi ada Bang Selebes dan Bang Haikal dan juga Singa Allah. Saya rasa bisa mengamankan. Kalau Kibinirin ini mah, Kibinirin ini apa? Kibinirin ini apa ilmunya? Ada. Jadi saya pamit asar dulu sebentar. Silakan dilanjut oleh guru-guru saya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut Maki dulu sebentar. Saya Mana kebenaran? Mas sumpah aja kayak silakan. Gurunda, parkun aja dulu, nanti ada yang mau aku omongin sama Gurunda. Oke, Siap sip. sholat. Siap. Silakan. Ya. Ya, Pak D, gimana kabarnya Pak D? alhamdulillah sehat walafiat Bang. Siapa?